Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdiana Argajati Listianingtyas, NIM 19602244054 dari Program Studi PKOD FIK UNY 2019. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Simak baik-baik ya videonya. Arti penting mempelajari psikologi pendidikan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, fisik yang artinya jiwa, dan logos artinya ilmu. Jadi, secara etimologis, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa seseorang. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, maka dapat mengetahui karakter seseorang. Ilmu ini pun sangat bermanfaat bagi proses jalannya pendidikan. Materi yang dibahas dalam psikologi pendidikan yaitu perkembangan anak, perkembangan remaja, perbedaan individu, teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, teori belajar Ki Hajar Dewantara, lingkungan belajar, motivasi belajar, evaluasi belajar, dan diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, perkembangan anak. Perkembangan anak adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Perubahan ini meliputi emosional, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu perkembangan remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi perubahan yang cukup signifikan meliputi perubahan fisik biologis, mental, emosional, dan psikososial. Yang ketiga yaitu perbedaan individu. Perbedaan individu yaitu sebaran sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Sumber perbedaan individu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi status sosial ekonomik orang tua, pola asuh orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Macam-macam perbedaan individu. Perbedaan jenis kelamin atau gender, perbedaan kepribadian, perbedaan kemampuan, perbedaan gaya belajar, dan lain-lain. Yang keempat yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah aliran dalam teori belajar yang sangat menekankan pada perlunya tingkah laku yang dapat diamati. Yang kelima yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif yaitu belajar tidak sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang keenam yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seseorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses pembelajaran teori belajar humanistik menekankan pada kognitif dan afektif. Kognitif yaitu mengarah pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan afektif yaitu menerapkan konsep yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, minat, semangat, dan sikap terhadap suatu hal. Yang ketujuh yaitu teori belajar Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengembangkan sistem pendidikan melalui perguruan taman siswa yang mengartikan pendidikan sebagai upaya suatu bangsa untuk memelihara dan mengembangkan benih turunan bangsa itu. Untuk itu, Ki Hajar Dewantara mengembangkan metode Among sebagai sistem pendidikan yang didasarkan asas kemerdekaan dan kodrat alam. Konsep dasar kependidikan Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai sistem Among yaitu Engarso Sung Tulodo, berarti guru sebagai pemimpin atau pendidik berdiri di depan dan harus mampu memberi teladan kepada anak didiknya. Ing Madya Mangunkarso, yang berarti bahwa seorang pemimpin atau pendidik ketika berada di tengah harus mampu membangkitkan semangat, swakarsa, dan berkreasi pada anak didiknya.
Tuturi Handayani, yang berarti bahwa seorang pemimpin atau pendidik berada di belakang, mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. 5 asas pokok Pancadharma Taman Siswa yaitu asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan bahwa dalam mempelajari sesuatu sebaiknya bersendikan, tetep mantep antep, ngandel kendel bandel kandel, dan neng ning nung nang. Kedelapan yaitu lingkungan belajar. Ada 3 lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan non-sosial. Lingkungan fisik meliputi sarana dan prasarana kelas. Lingkungan sosial merupakan pola interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Lingkungan sosial meliputi orang tua, keluarga, masyarakat, tetangga, dan teman-teman bergaul siswa yang dapat mempengaruhi semangat belajar. Lingkungan non-sosial meliputi gedung sekolah dan letaknya, ruang tempat tinggal siswa, alat-alat belajar, keadaan belajar, dan waktu belajar siswa, dan media massa, terutama TV. Hal-hal yang mempengaruhi lingkungan belajar yaitu keluarga dan sekolah. Yang ke-9 yaitu motivasi belajar. Menurut Sardiman, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Faktor-faktor motivasi belajar. Yang pertama, dorongan spontan manusia. Yang kedua, keakuan sebagai inti pusat kepribadian manusia. Yang ketiga, situasi dan lingkungan manusia. Yang keempat, motivasi belajar internal. Yang kelima, motivasi belajar eksternal. Yang ke-10, evaluasi belajar. Pengertian evaluasi pembelajaran adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis dalam menetapkan apakah terjadi perubahan pada kenyataan dalam diri seorang siswa. Bisa juga merupakan proses menggambarkan, memperoleh, hingga menyajikan informasi menilai alternatif keputusan. Proses evaluasi belajar. Yang pertama, evaluasi diri. Yang kedua, evaluasi kolaboratif. Yang ketiga, dokumentasi proses pembelajaran. Yang ke-11 yaitu diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu proses upaya untuk memahami jenis dan karakteristik kesulitan belajar dengan berbagai informasi sehingga memudahkan dalam mengambil kesimpulan. Ciri-ciri kesulitan belajar: yang pertama, gangguan perhatian, yang kedua, distrabilitas, yang ketiga, impulsif, yang keempat, kurang ulet, yang kelima, selalu berubah, dan yang keenam, inkoordinasi. Inovasi untuk perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Inovasi yang pertama yaitu terkait dengan pelatihan guru, di mana pelatihan guru diharapkan guru mampu menjadi pemimpin atau pendidik, berdiri di depan, dan harus mampu memberi teladan kepada anak didiknya terkait dengan Engarso Sung Tulodo dalam teori belajar Ki Hajar Dewantara. Inovasi yang kedua yaitu pembaharuan metode pengajaran. Dalam hal ini diharapkan seorang pengajar mampu memberikan metode untuk anak dengan perbedaan gaya belajar sehingga anak dapat mendapatkan ilmu sesuai dengan yang diharapkan. Inovasi yang ketiga yaitu menggunakan multimetode dan multimedia dalam proses pembelajaran yang diharapkan dapat membuat tertarik anak didik sehingga memacu semangat dan memunculkan motivasi belajarnya.